Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, muslimin muslimat, a'azzanallah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah anugerahkan kita kenikmatan bisa berkumpul dalam majelis ilmu untuk menyirami hati kita dengan mendengarkan dan mengambil kandungan, baik itu firman Allah Subhanahu wa taala maupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita bicara hadis Nabi atau bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang dimaknai sunnah atau hadis bukan hukum fikih. Kalau hukum fikih, sunnah artinya jika kita melaksanakan dapat pahala, jika kita tinggalkan nggak sampai dosa. Itu sunnah dalam maksud hukum fikih. Peranakan dari 5 hukum yang masyhur, dari wajib, fardu ain, fardu kifayah, sunnah muakkadah, ya, kemudian makruh, haram, mubah, ini namanya hukum fikih. Tapi pada aslinya sunnah secara umum adalah ajaran, tuntunan dari Rasul Muhammad SAW. Sebagaimana sabda beliau, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian mengikuti sunnah-sunnahku, yaitu ajaran. Dari apa saja? Maqalahu Rasul, apa yang beliau ucapkan. Ini berarti ajaran. Wa ma fa'alahu Rasul, dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan. Mungkin beliau enggak nerangin lisan, tetapi beliau mencontohkan gerakan. Contohnya tata cara sholat. Itu beliau enggak meritili satu persatu, angkat tangan kalian untuk takbiratul ihram, enggak. Beliau sholat dilihat oleh sahabat, gerakan takbiratul ihram seperti ini, rukuk seperti ini juga bagian dari sunnah. Dan yang ketiga yaitu ma qarrarahun nabi, segala perkara yang ditetapkan oleh Nabi. Nabi enggak bilang, Nabi enggak mengerjakan, tetapi ketika ada sahabat yang melakukan, Nabi meridhoi. Ini juga bagian dari sunnah. Semua yang ada di zaman beliau ridhoi. Kalau ada yang salah dari sahabat beliau, benarkan. Itulah semua ajaran. Di luar itu, maka kita wajib mengembalikan benar-benar ajaran atau bukan. Ini sudut pandang kita dalam ta'lim pagi hari ini. Karena tidak semua kebaikan dinilai oleh manusia itu menjadi ibadah sebagaimana kacamata syariat. Bahkan terkadang menggunakan ayat-ayat Quran. Nah, ini bahayanya ketika kita belajar Al-Quran tanpa guru, berbekal baca terjemahan kemudian disimpulkan sendiri. Wah, ini bahaya sekali. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkurullaha dzikran katsira. Wadhkurullaha, sebutkanlah nama Allah, dzikran katsira, dengan penyebutan sebanyak-banyaknya. Zikirlah
mengingat Allah dengan penyebutan sebanyak-banyaknya. Ini ada ayatnya. Sehingga kemudian muncul ada zikir hanya Allah, Allah tok. Allah, 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 Allah. Pernah nggak ngajarin Rasul ngajarin zikir Allah tok? Tidak pernah. Nabi itu ngajarkan ingat Allah mesti ada tambahannya. Kalau nggak memujinya, bertasbih, menyanjungnya. Contohnya apa? Subhanallah. Nah ini ada Allahnya, tapi digatuk nih dengan subhanallah wa bihamdihi. Ini baru zikir. Ada contohnya? Ada. Alhamdulillah. Ada Allahnya, tetapi dicampur dengan sanjungan, bersyukur, pujian bagi Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sanjungan Allah Maha Besar. Ini yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita berzikir Alhamdulillah, silahkan. Subhanallah, silahkan. Subhanallah wa bihamdi juga silahkan. Allahu Akbar silahkan. Tapi kalau hanya nyebut Allah, 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 Allah sampai ribuan kali, bahkan kesel ya, tinggal burini tok. Ya, kalau kesel tinggal satu hurufnya tok. Hu. Nah, ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam Al-Quran ada tadi, tapi literalnya seperti itu. Fadkurullaha dzikran katsira. Tapi Rasul mengajarkan tata caranya ada. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk zikir, wirid atau doa yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul memberikan batasan, bilangan, maka disitulah memang ada bilangan batasnya. Kalau tidak ada pembatasan bilangan, maka yang terjadi kita tidak boleh mempersempit dengan memberikan bilangan-bilangan lain selain dari Rasul. Dzikir salat, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Ada batasannya? Ada. Maka kita kerjakan sebanyak itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehari semalam bisa 100 kali. Nah, ini dari Rasul. Tapi kalau nggak ada batasannya, maka dilarang bagi kita untuk membatasi. Kita mau beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Mau berapa kali silahkan. Kalau sampai ada orang, Mas, pengen rezekinya lancar, Mas. Ya, baca astagfirullah ping 70.000. Tahan napas. Itu kan. Itu jelas salah. Itu mengatasnamakan agama. Hari ini talbisu iblis. Godaan iblis hari ini yaitu mencampur adukkan hak kebenaran dengan kebatilan. Dipoles seakan-akan itu benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah ada suku Yahudi. Di antara orang-orang Yahudi di dalam hadis disebutkan ada yang bernama Ibnu Sayyad, anak remaja sama orang Yahudi, diklaim sebagai
anak yang punya kelebihan. Kelebihannya apa? Bisa melihat sesuatu yang tidak banyak orang melihat. Bisa menerawang. Bahkan coro Jawa ini weruh sadurunge winarah. Ini di zaman Nabi di Madinah ada remaja Yahudi seperti itu. Maka ketika Rasul hijrah ketemu dengan bocah ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dan pernah bertanya. Banyak nih dialog Rasul dengan Ibnu Sayyad. Kata Rasul, "Madza ra'aita?" Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu saksikan? Kata Ibnu Sayyad, "Ra'aitu arsyan 'alal ma'i wa ma haulahu hayyat." Aku menyaksikan ada singgasana besar di atas air, laut. Singgasana di atas lautan, sekitarnya banyak sekali ular-ular. Kata Rasul, "Fa'lam innahu arsyus syaitan." Ketahuilah wahai Ibnu Sayyad, itu singgasana setan. Sing mbok tonton ki singgasana setan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa Ibnu Sayyad ini bukan orang punya kelebihan. Ini malah orang yang sakit. Kudune ditambani. Ini malah orang yang kekurangan, 9,5. Gak genep. Ini kalau bahasa saya ya. Karena Rasul melihat itu malah kekurangan. Kemudian beliau bertanya nasab ke atasnya. Dijawab nasab ke atasnya, ternyata simbah-simbahnya Ibnu Sayyad dulunya adalah para penyihir Yahudi. Ya, para penyihir Yahudi. Karena orang Yahudi di dalam Al-Quran disebutkan yu'minuna bil jibti wat taghut. Orang-orang Yahudi itu orang-orang yang mengimani ya perkara-perkara yang di situ ada al-jibti wat taghut. Ada kemusyrikannya, ada sihirnya, ada sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pernah saya mendengar khutbah Jumat. Saat itu khotibnya bilang, coba kelebihan orang-orang Indonesia ini kalau punya ilmu-ilmu ya yang bisa menjatuhkan lawan dari jarak jauh, coba dikirim aja ke Israel untuk menghancurkan Zionis Israel. Ini pemahaman saya, ini santet jarak jauh. Ini kesalahan yang tidak tahu sama khotib bahwa lo Yahudi itu sumbernya sihir. Ya, Yahudi itu mereka juga mengenal yang namanya sihir. Lah kok kita juga pengen sihir? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal ini tadi, bahwa ternyata kakek-kakeknya Ibnu Sayyad itu dulunya mantan-mantan dukun sihir. Sehingga ketemu putune ini sing biyene mbae masih ada MOU dengan jin, dan ini nyata sebagaimana ada di dalam Quran surat Al-Jin bahwa sebagian manusia ya'uduna minta tolong kerjasama birijalim minal jinni dengan bangsa jin, fazaduhum rohaqah, dan manusia tersebut semakin terjerumus kesalahannya maksudnya. Ya. Maka jelas Ibnu Sayyad ini ketempelan jin zamannya simbah-simbah. Ini komentar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Ibnu Sayyad. Maka kalau hari ini ada kasus yang mirip, anak remaja yang punya kelebihan indra keenam, indigo, macam-macam, nah itu bukan kelebihan, itu aslinya kekurangan. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah
diterka oleh Ibnu Sayyad ini. Ya, Rasul tanya, kalau kamu tahu apa yang ada dalam hatiku, apa yang ada sekarang? Rasul saat itu membaca surat Ad-Dukhan. Antum tahu, Ibnu Sayyad itu kemudian bisa menerka 50%. Duh, gitu dok. Ya, padahal Rasul sedang membaca surat Dukhan. 50% kena loh. Duhnya tok, tinggal khan jadi bener. Ya, bayangkan, ini di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang memiliki kerjasama dengan bangsa jin sampai di level itu. Ya. Tapi uniknya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah tauhid, Islam, iman, mereka minta bukti. Buktinya apa? Orang-orang Mekah minta apa yang bisa kami saksikan sebagai bukti bahwa engkau itu benar. Maka turunlah dan ada surat namanya Iqtarabatis Sa'atu wa Syaqqal Qamar. Surat Al-Qamar. Ya, jadi Rasulullah dengan izin Allah dikasih mukjizat membelah bulan. Tapi ketika masyarakat Mekah menyaksikan bulan terbelah, ya, mereka menolak dan mereka mengatakan sihrun mustamir. Ah, ini sihirmu sing mbok gawe terus-terusan. Padahal masyarakat Yahudi, masyarakat Mekah, mereka seneng nggak bermain dukun dan sihir? Seneng. Ya, bermain dukun sama sihir senang. Tapi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kebenaran, mereka cap sebagai tukang sihir dan ditolak. Logika antum main apa enggak, Mas? Kan gini ya, masyarakat musyrik itu di zaman Rasul itu kalau ada apa-apa ke dukun. Ya, bahkan kayak tokoh-tokoh Quraisy itu kalau mau ke dukun nggak sembarangan. Mereka uji dulu dukunnya. Mereka masukkan biasanya, contohnya dalam kasus ini yaitu keluarganya Hindun. Ketika ada masalah hubungan rumah tangga Hindun itu solusinya cari dukun. Tapi nggak dukun sembarangan, dicek dulu. Ada kain, dimasukin gandum, diblebet kain lagi, dimasukkan guci, diblebet kain lagi. Diundang para dukun, ditanya isine iki apa? Jawabnya salah, cancel. Sampai ada seorang dukun yang bisa menjawab isinya gandum. Wah, ini sekti tenan ini. Ya, itu. Kemudian bertanya, cari solusi, diikuti. Ya, sudah. Mereka bermimpi, tanyanya ke siapa? Ke dukun, ke ahli nujum, ke ahli sihir. Itu yang terjadi di masa jahiliyah. Paham kan sampai sini? Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, mereka tolak dengan alasan Muhammad penyihir. Harusnya loh ya, seandainya, gila omong seandainya, yang dibawa Nabi adalah sihir, kan harusnya malah dirungok nih loh. Paham nggak ini? Kan mereka pro dengan dukun dan tukang sihir. Kalau yang Nabi Muhammad bawa adalah dukun dan sihir, harusnya mereka terima apa enggak? Mereka terima. Tapi buktinya, mereka tolak. Ini kan konslet. Ya, satu sisi mereka terima perdukunan dan sihir, satu sisi mereka tolak Nabi Muhammad karena diagem tukang sihir. Nah, itu Mas, kerusakan antara hati, ya, pikiran dan juga keseharian. Persis di zaman Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Nabi Musa
ketika berdakwah di hadapan Fir'aun. Diterima dakwanya? Enggak. Minta bukti. Kemudian Nabi Musa memasukkan tangannya ke dalam kantongnya itu, gamisnya, keluar tangan beliau bercahaya putih. Kata Fir'aunnya, wah ini sihirmu, wah pengen dolanan sihir. Ayo wes, kapan? Ya, mau'idukum yaumuz zina. Dalam surat Tuhan disebutkan, yo, di hari perayaan, ya, zaman Fir'aun itu, di hari perayaan, orang-orang kumpul semua di lapangannya, maka disitulah Nabi Musa diundang untuk melawan tukang-tukang sihir Fir'aun. Harusnya Fir'aun kan pro dengan tukang sihir. Harusnya ketika Nabi Musa mengeluarkan mukjizat, kudunya gimana? Wah, ini sihirmu apik tenan, wis tak dadekne korlap sihirku lah. Iya apa enggak? Harusnya kan gitu toh. Logikanya kan gitu. Nah, wong Fir'aun pro dengan tukang sihir. Ketika Nabi Musa mengeluarkan mukjizat yang dinilai itu sihir, harusnya kan malah diterima. Oh, ini cocok tadi kepala ahli sihir gue Musa. Tapi enggak diterima, aneh loh. Nah, itu yang terjadi. Ya. Maka ketika tukang sihir itu berjumpa dengan Nabi Musa, sebelumnya menjumpai Fir'aun dulu ya. Falamma ja'as saharatu qalu li fir'auna a inna lana la ajron inna kunna nahnul ghalibin qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Tukang sihir itu ketemu dengan Fir'aun. Kalau umpama nanti saya menang, ya, dapat apa? Kata Fir'aun, kalau sampai engkau menang, kalian akan mendapatkan posisi terdekat di sisiku. Seneng apa enggak tukang sihirnya? Wih, seneng banget. Lah wong Fir'aun Tuhan. Ya kan? Fir'aun kan daku Tuhan. Lagi tukang sihir dia menilai aku cedek mbek Tuhanku. Yo seneng lah jelas. Ya. Maka nanti ketika berjumpa dengan Fir'aun, dengan Nabi Musa berdakwah ke mereka. Masih belum diterima, maka terjadilah pertontonan sihir itu. Tidak ada tafsir yang menyebutkan berapa jumlah tukang sihirnya Nabi Fir'aun. Ada yang menyebutkan 70 orang ahli sihir. Ada yang menyebutkan 12.000 tukang sihirnya. Ada yang menyebutkan 70 itu bukan 70, tapi 70.000. Dan pendapat terbanyak bilangannya 80.000. Dah, kita ambil tengah-tengah wae, sing 12.000. 12.000 dukun dan tukang sihir. Asosiasi tukang sihir zaman Fir'aun. Jarine nang Indonesia iki asosiasi ini toh. Nah, sekarang akeh-akehan di. Zaman Fir'aun sudah ini asosiasi dukun zaman Fir'aun 12.000. Ya. Itu semuanya langsung melemparkan khibal ya. Jadi tali, temali, tambang, tampar, sabuk, tongkat. Dan saat itu berubah menjadi ular versi mata-mata yang melihat kecuali tukang sihir. Ya, jadi tukang sihir ketika melemparkan tali-tali itu, tampar, tambang, tongkat, sabuk, 12.000 tukang sihir muncalnya tali temali 12.000. Itu mata-mata penonton selain tukang sihir melihatnya yang mereka saksikan adalah ular. Untuk tukang sihirnya nontonnya apa, Mas? Yo tali, bukan ular. Ya, kenapa? Karena sihir itu secara bahasa, sihir itu menutup. Menutup apa? Menutup pandangan. Ya. Jadi sing kesihir ini makanya ada salah satu jenis sihir namanya sihir khoyal. Sihir khoyal
itu sihir orang yang menyaksikan koyoke kuwi tenanan. Padahal bagi tukang sihir, yo sing digawe gak berubah wujudnya. Ya, arek sing duncale gethuk ya gethuk. Pancet gethuk. Tapi orang menyaksikan ulo. Ya, di zaman Nabi, di zaman Umar bin Khattab ada. Dari hadis Jundub radhiyallahu anhu, di zaman Umar bin Khattab di pasar itu ada dukun yang mendemonstrasikan, ya, dase dicopot, didelek, taruh lagi, copot, deleh lemah, gatuk nene, copot, deleh lemah, gatuk nene. Orang-orang melihat itu, maka Jundub tahu, ya ini penyihir ini jelas. Dia jalan ke belakang, ambil pedang, penggal. Kemudian bilang, ayo gatuk nonek, coba. Apa yang terjadi? Tewas dukunnya. Ya, tewas. Lah kok sembarangan ngotong gulune menungso? Karena di zaman Umar bin Khattab, beliau sudah punya undang-undang, siapa saja yang mengetahui adanya praktek dukun atau sihir, maka dihalalkan darahnya. Boleh dibunuh. Itu di zaman Umar. Orang malah diajak konten. Ya kan? Orang malah diajak. Nah ini. Ya, zaman Umar bin Khattab langsung dibunuh. Karena betul-betul merusak. Ya. Maka dalam makna syariat sihir itu pasti ada kaitannya dengan apa? Jin. Itu kalau versi syariat. Kalau ternyata gak ada kaitannya dengan jin, atau bahasa lain itu adalah skill, kemahiran, trik, apus-apus, ya itu lain ceritanya. Tapi itu jelas kalau penipuan ya penipuan kok, kezaliman. Tapi kalau bicara sihir, itu pasti syariat memandangnya ada kaitannya dengan bangsa jin. Nah, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi Musa kesihir apa enggak? Kesihir. Nabi Musa melihat tali-tali itu apa? Ular, innaha tas'a. Nabi Musa melihat tali-tali itu ular yang meliuk-liuk, mendesis-desis. Nabi Musa kesihir. Nabi Muhammad SAW pernah disihir oleh Yahudi Labib bin Aqsam. Dan itu nggak cuma sehari dua hari. Sampai Jibril datang membawa Al-Falaq An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, untuk ruqyah Nabi sembuh total. Dan Allah menjaga Nabi Muhammad SAW selama beliau kesihir tidak turun ayat. Biar Nabi terjaga dari kesalahan. Nabi Muhammad kesihir. Istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha punya budak. Aisyah pernah bilang, hei budakku, lek aku mati kowe merdeka, bebas. Budake seneng, lek ngono tak pateni saiki wae. Piye carane? Disihir. Aisyah radhiyallahu anha disihir. Tapi beliau tahu, kemudian beliau ruqyah sendiri, baca ayat-ayat Quran, sembuh. Ya. Budaknya Hafsah, istri Nabi juga, ya, melakukan tindakan sihir, perdukunan, kemudian dihukum mati. Lihat nih, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah. Nabi Musa kesihir, Nabi Muhammad kesihir, Aisyah kesihir. Kurang soleh apa mereka? Ya, artinya kalau ada korban sihir dari kaum muslimin, ya belum tentu itu orang buruk, belum tentu. Penyihirnya jelas elek, itu jelas. Tapi korbannya belum tentu buruk. Karena sekelas Nabi Muhammad kesihir, Nabi Musa kesihir, Nabi. Ini untuk menunjukkan bahwa ya inilah bagian dari takdir kauni. Takdir kauni itu adalah takdir yang kita nggak bisa milih. Karena ada takdir syar'i, ada takdir kauni. Ya.
Takdir kauni itu kayak mamanya kita Allah lahirkan, Allah takdirkan lahir mamanya neng tlatah Solo. Ya wes gak iso milih, pengen milih ya neng pinggiran Ka'bah lahir. Ya, di tanah suci lek oleh milih, tapi gak iso milih. Kita nggak bisa milih dilahirkan dengan orang tua siapa. Itu takdir kauni. Ya. Allah berikan kita sakit rong dino. Lek oleh milih pengen sehat atau pengen loro? Justru pengen sehat. Tapi Allah berikan takdir sakit. Ya sudah, kita nggak bisa milih. Maka kemudian kita diminta untuk berusaha ikhtiar golek tombo saat sakit itu. Beda dengan takdir syar'i. Pagi ini ada pilihan. Ya, budal kajian apa ngelesot turuneh namanya. Itu namanya takdir syar'i. Umpama yang ngelesot turuneh iso. Budal kajian juga bisa. Itu pilihan. Nah, orang kesihir juga seperti itu. Dia nggak punya pilihan. Allah berikan ujian. Apalagi bagi orang muslim. Ma min muslim asoba nasobin wala wasobin wala amin. Tidaklah jika setiap muslim itu mengalami gundah, gelisah, khawatir, sakit, ya, kesedihan, melainkan itu semua menjadi kafaroh dari dosa-dosanya. Nabi menjenguk salah seorang sahabat perempuan. Rasul tanya, kamu kenapa? Kata sahabat, asobatni huma wala barokah fiha. Ya Rasul, aku demam panas, jan panas ki wis ora penak blas, gak ono berkahe. Loro kok yo panas. Jan wis ora penak. Kata Rasul, la tasubbul huma. Jangan kamu menghina demam. Ojo nyelatu panas. Ya, karena panasnya sakit orang muslim itu bisa menggugurkan dosa ibarat napa Mas? Sing ngilangne karat jenenge apa Mas? Apa istilah kimianya? Wis brene wae ibarat prostek ngilangne karat wis ngono wae. Ya. Itu Mas. Jadi sakit itu terkadang menjadi barokah. Apalagi bagi orang beriman. Allah ingin mengangkat derajatnya, menghapus dosanya. Ya betul, berangkat dari dosa. Ya, berangkat dari kesalahan. Nah, ini level orang berbuat salah itu bagus yang seperti ini. Dia tahu, kok aku koyong ini? Berarti aku salah. Dosa apa? Ya ini paling bagus. Karena orang yang baik itu bukan orang yang nggak pernah salah, nggak mungkin. Tapi orang yang baik adalah wa khairul khotta'in tawwabun. Sebaik-baik yang salah itu sadar kemudian tobat. Karena ada level yang berikutnya melihat dosa dalam istilahnya kadzubabin marra ala anfi. Ibarat laler lewat di depan hidungnya. Lihat dosa ibarat laler lewat di hidungnya. Cilik biasa ya. Ya kan? Halah ungkur sak menit tok. Halah orang aku tok sing nglakoni akeh. Nah, itu ada orang yang level melakukan dosa seperti itu. Halah akeh koncone. Dolim bareng-bareng rapo. Itu ada yang seperti itu. Nah, ini yang mulai nih rada angel lagi. Tapi ada yang paling tingkatannya tertinggi. Sebagaimana sabda Rasul, kullu ummati mu'adha illal mujahirun. Semua umatku ada potensi diberikan maaf oleh Allah, ampunan oleh Allah, kecuali mujahir. Apa itu? Mujahir adalah orang yang melakukan dosa ya sendiri, kemudian Allah tutupi. Sore hari dia dosa, malam hari Allah tutup itu aib dosanya. Besok hari dia ketemu orang, kowe ngerti ora? Wingi aku ngene lho.
Aku ngene lho, malah cerita. Ya, malah cerita. Lah wong Allah sudah nutupi malah dia buka kesalahannya. Itu namanya mujahid. Lah apalagi live streaming kesalahan. Lah kuwi luwih meneh. Ya kan? Coba sekarang ada media di live streaming dia melakukan kemungkaran maksiat. Wah, itu luweh-luweh mujahir lagi. Ya, jadi terang-terangan melakukan dosa dan maksiat. Ya. Ini, masya Allah. Ya, jadi kita lanjutkan Nabi Musa ke sihir tadi. Nabi Musa orang mulia. Nah, ketika beliau takut, rolas sewu loh ya mas, manusiawi ya. Neng kene enek 5 wae, aku ya termasuk Melayu sing pertama. Ora podo mbek Nabi Musa, gibrah-gibrah tetep. Nabi Musa pun juga awalnya takut, sampai Allah berikan wahyu, fa'alqi ma fi yaminika, lemparkan tongkat yang ada di sebelah kananmu itu. Dilemparkan. Apa yang terjadi? Jadi ular besar, gek ulo tenanan, versi tukang sihir ya ulo. Kan cekelan das langsung tukang sihir. Loh, ya kok ulo tenan? Nah kan kalau yang lain yang lihatnya tukang sihir itu kan tali tongkat. Nah ini ular bener dan memakan seluruh tali tambang tongkatnya tukang sihir tadi. Dimplok kabeh. Maka tukang sihir langsung saat itu yakin ini bukan sihir, ini Musa yang benar. Ini nggak bisa dibikin manusia. Kalau bisa dibikin manusia, oh mereka ini asli dukun-dukun tukang sihir ilmu hitam semuanya. Nggak ada dukun putih, nggak ada. Semuanya hitam. Ya, mereka ahli dalam ilmu santet, melet, ngepet. Ya ini semuanya ahlinya ini. Ya. 12.000 itu. Tapi melihat mukjizat Nabi Musa, wah itu langsung mereka seketika sajidin, mereka sujud dan mereka berkata, amantu bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Rabbul Alamin, Allah, Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun alaihi wassalam. Tukang sihir Fir'aun ini terjadi pertontonan sihir itu waktu duha, dimulai waktu duha, waktu zuhur mereka tobat. Ini nggak sembarangan tukang sihir, ini semua ahli-ahlinya ini. Duha melihat ya orang-orang menyaksikan hasil sihirnya itu, ular-ular itu 12.000. Waktu zuhur mereka menyaksikan tongkatnya Nabi Musa betul-betul jadi ular sungguhan, tobat. Yang terjadi Fir'aun marah. Oh, orang aja. Oh, berarti kalian ini sak perguruan jebule. Gak mau disalahkan Fir'aun. Ayo balik lagi, artinya murtad dari agama tauhid, yaitu agama Nabi Musa dan Harun. Atau kalau nggak mau, tak salib kalian di pohon-pohon kurma, atau tak amputasi kalian silang, tangan kiwa dipotong dengan kaki kanan, atau sebaliknya tangan kanan dengan kaki kiri, disiksa sampai mati. Apa kata para penyihir? Gak digubris, dan betul itu. Mereka disalib, mereka disiksa, diamputasi sampai meninggal. Tapi Imam Ibnu Katsir menafsirkan, kenapa para mantan tukang sihir tadi kok gak gubris sama sekali Fir'aun? Wes arep ngancem apa wae gak dirungokne. Karena saat itu Allah telah memberikan gambaran ya tempat mereka di akhirat. Apa itu? Surga. Ini mas, ya Allah, ini kalau bicara simpelnya, simpel mas. Lha wong duha iki sik musyrik sak musyrik-musyrike. Duhur tobat entuk surga. Enak to mas. Ya, itu versi kita ngomongnya penak. Ya kan?
Tapi itu Masya Allah, toh nyawang buktinya ujung-ujungnya dibunuh sahabat. Tapi itu menunjukkan kekuatan iman dan keikhlasan dalam bertaubat. Pertanyaan selanjutnya, kenapa tukang sihir di zaman Fir'aun ya itu kok mudah sekali untuk bertaubat? Karena mereka melakukan ilmu-ilmu setan itu betul-betul sedalam-dalamnya, gak ada Allahnya sama sekali. Ingkar seingkar-ingkarnya, salah salah. Maka ketika melihat kebesaran Allah satu, tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular sungguhan. Fitrah selaku manusia itu belum terkontaminasi, Mas. Melihat kebesaran Allah ini tidak bisa dibikin oleh manusia, mereka langsung sadar tobat. Itu alasan paling penting. Lah hari ini para dukun, tukang sihir, angel bertobat karena fitrahnya sudah konslet. Kok bisa fitrahnya konslet? Karena itu tadi, kembali ke awal, talbis iblis. Karena dicampur antara buruk dan kebenaran. Tukang sihir zaman Nabi Musa itu pakaiannya khusus, karakternya khusus, seperti dukun-dukun tukang sihir ilmu hitam. Pakaiannya kan kita tahu itu. Ya penampilan koyo dukun, itu kalau dukun ilmu hitam. Masalahnya sekarang dikenal juga dukun ilmu putih. Nah itu sing gawe ruwet ini Mas. Ya, pakaiannya nggawa songkok, peci, surban, gamisan. Ya kan, nggawa tasbih, gedene sak kelopo-kelopo. Paling penangkal apapun itu tadi, Mas. Itu kayak bentuknya kaligrafi, hati-hati. Itu talbis iblis. Nah itu ada yang googling itu lah, sudah ketemu lah kayak ngono Mas. Nah, kalau ada gimana? Dipendem Mas, masalahnya beleng kuwi. Ya lek dibakar ya ora iso, lek diguak neng sampah sembarangan ngeneki sikil ya mencederai, dipendem, dihancurkan, pendem. Itu termasuk raja zaman Aud laris sampai zaman Nuh itu. Jadi seperti inilah ketika sihir, perdukunan yang mau gak mau tetap kesalahan besar hanya karena fungsinya seakan-akan baik dibilang ini kebaikan. Ya, saya pengen susuk kecantikan biar bisa nempel ke pasangan orang itu. Wah ini dukun elek ini. Ya, bikin rumah tangga hancur. Ada yang disebut dukun putih. Seorang istri datang, Mbak, saya pengen suami saya itu lengket terus sama saya, Mbak. Ada nggak azimatnya? Ada nggak rajahnya? Ada nggak susuknya? Oh iya, ini. Gak apa-apa, enggak apa-apa, biar suami istri lengket. Lah ini dadine apik apa ora kuwi? Ya apik wong suami istri podo Mas, sama aslinya. Gimana kita disalahkan? Ada orang kok belum punya kerjaan, kita kasih wirid, kita kasih ini, akhirnya dapat kerja. Apik toh? Nah, itu Mas, itu namanya syubhatnya di situ. Ya, padahal dengan kita mendatanginya itu sudah merusak ketawakalan kita. Bahkan sholat kita 40 hari 40 malam gak diterima, apalagi kalau meyakini, maka sudah masuk ke dalam jurang kesyirikan. Fana'udzubillahi min dzalik. Itulah kenapa dari pertama kami sampaikan semuanya harus dikembalikan kepada tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wirid kalau nggak pernah dicontohkan berarti itu bukan wirid. Bacaan Quran silahkan dihatamkan, mau seminggu sekali, sebulan sekali, 3 hari sekali, monggo setiap malam Jumat hatam silahkan.
Tapi tolong jangan membatasi Yasin harus 5 kali, Al-Kausar harus berapa puluh kali, Kulhu, Anas, Al-Falaq harus berapa ribu kali, dengan gerakan sholat berapa ribu rakaat. Itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kalau terjadi sangat berpotensi bukan rahmat Allah tetapi jin yang masuk, setan yang masuk, akhirnya bisa merusak agama bahkan keluarga kita. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau ada pertanyaan kita kembalikan ke moderator. Monggo, silakan. Ada yang mau bertanya? Baik, kalau nggak ada kita cukupkan, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengokohkan tauhid kita, akidah kita. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ajrubna minasyirk, Allahumma ajrubna minal ma'asi, Allahumma ajrubna min af'alil kahanah was saharah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.